7 pola pikir IRT hemat, tabungan aman, ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Lagi asik scroll media sosial, malah ketemu video unboxing belanjaan tetangga yang estetiknya minta ampun, sementara kita di sini lagi pusing 7 keliling. Mikirin harga beras yang makin tidak masuk akal. Fenomena FOMO atau takut ketinggalan tren, ini memang lagi menjangkit banyak orang, terutama kita para ibu yang sering merasa kurang kalau belum punya barang viral. Padahal dompet sudah teriak minta tolong. Menurut artikel dari sebuah portal keuangan terkemuka, manajemen emosi adalah kunci utama dalam mengelola keuangan rumah tangga. Karena seringkali kita belanja bukan karena butuh, tapi karena rasa gengsi yang dipupuk oleh algoritma internet. Penting sekali bagi kita untuk punya benteng pertahanan berupa pola pikir cerdas, supaya tabungan tetap aman, meski badai diskon menyerang dari segala penjuru arah. Karena kalau bukan kita yang menjaga warasnya, dompet siapa lagi? Mari kita bongkar rahasia pola pikir hemat yang bikin hidup lebih tenang dan hati lebih senang, tanpa harus merasa tersiksa karena kekurangan gaya. Pola pikir pertama yang wajib ibu miliki adalah menganggap diri sendiri sebagai manajer keuangan profesional, bukan sekadar kasir yang cuma numpang lewat uangnya. Kalau kasir kan tugasnya cuma mengeluarkan struk dan memberikan kembalian, sementara manajer itu harus punya strategi jangka panjang supaya perusahaan rumah tangga tidak gulung tikar. Ibu harus sadar bahwa setiap rupiah yang keluar adalah tanggung jawab besar, sehingga tidak ada lagi cerita uang. Belanja sebulan habis dalam waktu 2 minggu hanya gara-gara lapar mata melihat promo tebus murah di minimarket. Coba deh bayangkan kalau perusahaan punya manajer yang hobi beli bando, kuping kelinci cuma karena lucu, pasti langsung dipecat oleh bos besar alias suami kita sendiri. Jadi mulai sekarang, posisikan diri ibu sebagai pemegang kendali penuh yang punya visi misi jelas untuk masa depan, pendidikan anak, dan ketenangan masa tua nanti. Selanjutnya ibu perlu menanamkan prinsip bahwa harga diri tidak ditentukan oleh merek tas atau sepatu yang kita pakai saat jemput anak sekolah. Sering banget kan ada perasaan minder kalau kumpul sama ibu-ibu lain yang penampilannya seperti baru keluar dari butik ternama, padahal mungkin saja cicilannya masih menumpuk setinggi gunung. Pola pikir hemat itu fokus pada fungsi, bukan gengsi, karena tas harga 100.000 rupiah pun fungsinya sama saja dengan tas harga 10 juta rupiah, yaitu untuk menaruh popok dan botol susu. Jangan sampai kita mengorbankan uang tabungan demi pujian sesaat dari orang yang bahkan tidak peduli kalau kita sedang pusing bayar tagihan listrik yang membengkak. Ingat Bu, kalau kita terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain, sampai kapanpun tabungan kita tidak akan pernah bertumbuh subur karena habis dimakan ego sendiri. Pola pikir ketiga adalah mencintai barang yang sudah dimiliki dengan cara merawatnya sebaik mungkin daripada terus-menerus ingin beli yang baru. Kita sering merasa butuh wajan baru hanya karena wajan lama sedikit gosong. Padahal kalau disikat pakai tenaga ekstra masih bisa kinclong seperti baru lagi. Dengan merawat barang kita sebenarnya sedang menunda pengeluaran yang tidak perlu dan melatih kesabaran untuk tidak konsumtif. Setiap kali melihat model terbaru di katalog belanja, coba cek lemari baju ibu, pasti ada harta karun yang terlupakan dan masih sangat layak pakai daripada beli baju baru yang ujung-ujungnya cuma menumpuk debu. Hemat itu bukan berarti pelit pada diri sendiri, tapi lebih ke arah menghargai hasil kerja keras yang sudah dikumpulkan dengan cucuran keringat setiap harinya. Keempat, ibu harus berani berkata tidak pada ajakan nongkrong atau iuran yang sekiranya tidak masuk dalam anggaran bulanan yang sudah dibuat. Kadang kita merasa tidak enak hati kalau menolak ajakan makan siang cantik bareng teman-teman. Padahal saldo di rekening sudah menunjukkan tanda bahaya. Pola pikir yang benar adalah
mengutamakan kebutuhan prioritas keluarga di atas solidaritas yang dipaksakan karena teman. Teman tersebut tidak akan membantu membayar uang sekolah anak kita saat kita kesulitan. Tidak perlu merasa jadi orang paling tersisih hanya karena jarang ikut kumpul-kumpul, karena lingkaran pertemanan yang sehat pasti akan mengerti kondisi finansial kita masing-masing. Fokuslah pada tujuan besar ibu, karena konsistensi dalam menolak hal kecil yang tidak penting akan membuahkan hasil besar di masa depan yang cerah. Berikutnya, tanamkan pola pikir bahwa menabung itu dilakukan di awal bulan, bukan menunggu uang sisa yang biasanya cuma tinggal kenangan saja. Banyak dari kita yang salah langkah dengan memakai uang dulu, baru sisanya ditabung. Padahal kenyataannya uang tersebut tidak pernah tersisa karena selalu ada saja godaan untuk jajan. Anggap saja tabungan itu adalah tagihan wajib yang harus dibayar kepada diri kita di masa depan, supaya tidak perlu meminjam sana-sini saat ada keperluan mendesak. Kalau ibu disiplin menyisihkan uang di awal, meskipun nominalnya kecil, lama-lama pasti akan menjadi bukit yang bisa jadi penyelamat saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Jadi, begitu uang gajian atau uang belanja turun, langsung pisahkan ke rekening khusus yang tidak punya kartu ATM, supaya tangan tidak gatal untuk menggesek. Pola pikir keenam yang sangat penting adalah selalu melakukan riset dan perbandingan sebelum memutuskan untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Ibu harus jadi detektif handal yang tahu di mana toko yang menjual minyak goreng paling murah atau kapan jadwal diskon besar-besaran untuk deterjen kesukaan. Jangan malas untuk mengecek harga di beberapa tempat, karena selisih Rp2.000 pun kalau dikalikan banyak barang bisa buat beli bumbu dapur untuk seminggu ke depan. Kita harus cerdik melihat peluang dan tidak mudah tergiur dengan label diskon yang kadang cuma permainan harga dari pihak toko agar barang cepat laku. Menjadi ibu yang teliti dan perhitungan itu bukan berarti picik, tapi itu adalah tanda bahwa ibu sangat menghargai setiap tetes keringat yang mengalir untuk mencari nafkah. Dan yang paling terakhir adalah, ibu perlu punya pola pikir kreatif untuk mencari alternatif hiburan atau kebutuhan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya yang menguras kantong. Bahagia itu tidak harus mahal, karena piknik di taman kota dengan membawa bekal dari rumah seringkali jauh lebih berkesan daripada makan di restoran mewah yang harganya selangit. Gunakan kreativitas ibu untuk mengolah bahan makanan yang ada di kulkas menjadi hidangan spesial sehingga keluarga tidak bosan dan tidak terus-menerus minta jajan di luar. Dengan menjadi kreatif, ibu tidak hanya menghemat uang, tapi juga memberikan contoh yang baik bagi anak-anak tentang cara menikmati hidup dengan sederhana namun tetap berkualitas. Kebahagiaan sejati itu tumbuhnya dari rasa syukur di dalam hati, bukan dari tumpukan barang mewah yang hanya memberikan kepuasan sementara saja. Mengubah pola pikir memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi di tengah gempuran gaya hidup pamer yang makin merajalela sekarang ini. Namun dengan kesadaran penuh bahwa keamanan finansial keluarga ada di tangan kita, maka segala godaan belanja itu perlahan akan terasa seperti angin lalu saja. Terkadang kita perlu menertawakan diri sendiri yang sempat merasa sedih hanya karena tidak punya barang yang sama dengan orang lain, padahal itu semua tidak menjamin kebahagiaan. Tetaplah semangat menjadi ibu yang cerdas dan bijak dalam mengelola setiap sen yang ada. Karena sekecil apapun usaha kita untuk hemat, pasti akan membuahkan ketenangan di masa depan. Mari kita saling menguatkan untuk tetap di jalan yang benar, yaitu jalan menuju dompet sehat dan hati yang damai tanpa bayang-bayang utang. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu!